Shalom Andi KKR. Shalom guru. Masih lemas-lemas semua, sekali lagi ya. Shalom Andi KKR. Shalom guru. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu guru. Oke, pasti semua kabar adik-adik yang ada di rumah pasti semua baik. Iya kan guru? Iya guru. Oke, sekarang kita mau bernyanyi dari Terbit Matahari. Kebaktian kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami ingin memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi lagi lagu Jalan Serta Yesus. Semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri dan kita akan buat gerakannya. Adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah hari ini senang semua? Guru-guru yang di sini senang semua? Senang guru. Oke, karena kita semua senang, mari kita bernyanyi di sini senang. Di
Sekarang kita mau memasuki kebaktian kita. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Dengan sikap berdoa, kita mau bernyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Shalom adik KKR. Lebih kuat lagi, harus semangat kalau guru katakan shalom, walaupun di rumah semua katakan shalom. Shalom adik KKR yang di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita mau datang kepada Tuhan. Ayo ambil sikap berdoanya, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, di mana Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami agar kami bisa mendengar, bisa mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan berkati juga guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Ibadah kami Tuhan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guru mau tanya dulu sama anak sekolah minggu yang di rumah. Siapa sekarang yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya ke atas. Udah siap semua? Ya, jadi kalau kita sudah siap, sudah semangat mendengarkan firman Tuhan, jadi harus konsentrasi. Oke, kita mau membacakan bahan Alkitab kita dulu. Coba semuanya Alkitab yang sudah kita siapkan, coba kita buka bahan Alkitab kita yang diambil dari Yesaya 53. Yuk semuanya adik-adik KKR, coba buka Alkitabnya Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sudah dapat? Ya, untuk anak balita sama anak kecil, nanti dibantu mamanya membuka Alkitab ya, atau sambil dengarkan guru membacakan Alkitab kita. Oke, kita akan membaca bahan Alkitab kita. Kita membacakan sama-sama ya, Dek. Guru membacakan dari sini, anak sekolah minggu baca dari rumah. Beginilah bunyi firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini, coba dibuka telinganya, coba rambutnya yang perempuan, coba diginikan rambutnya supaya telinganya terbuka, bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke? Tema kita hari ini adalah, ayo siapa yang tahu? Belum tahu guru? Oh iya, belum ya. Hari ini guru kasih tahu tema kita hari ini adalah nubuat penderitaan Yesus. Coba semua di KKR ikuti guru ya. Apa tema kita adik-adik? Nubuat penderitaan Yesus. Nah, sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, siapa yang sudah tahu itu apa arti nubuat? Sering kita dengar kan di gereja, guru sekolah minggu dibilangnya ada nubuat. Siapa yang tahu artinya? Iya, guru kasih tahu ya, guru ingatkan kembali, nubuat itu adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui nabinya yang akan disampaikan kembali kepada manusia. Jadi tema kita tadi kan nubuat penderitaan Yesus. Jadi apa maknanya itu? Iya, maknanya perkataan Allah, kehendak Allah kepada Yesus tentang penderitaannya yang dikatakannya melalui Nabi siapa? Nabi Yesaya, yang akan disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat manusia. Nah, jadi dari bahan Alkitab kita ini tadi, ternyata Allah sudah bernubuat sejak lama sekali. Sebelum Yesus datang ke dunia, Allah sudah bernubuat. Apa nubuat Allah? Dari bahan Alkitab kita ini tadilah nubuat Allah melalui Nabi Yesaya. Kira-kira siapa yang tahu nubuat Allah, nubuat Nabi Yesaya yang dari bahan Alkitab kita ini tadi? Coba bisa kita sebutkan apa saja penderitaan yang akan dialami oleh hamba Allah. Kira-kira siapa ya hamba Allah yang menderita? Siapa? Iya, yang di tema kita tadi, yaitu Yesus. Ternyata Allah sejak lama sudah bernubuat akan hambanya yang akan menerima penderitaan. Kira-kira apa saja ya penderitaan Yesus yang akan dialaminya? Coba kita lihat bahan Alkitab kita lagi. Ini harus kita ingat bagaimana Tuhan Yesus akan menderita. Bentuk-bentuk penderitaannya kita lihat di ayat 3. Guru singkat aja, guru kasih tahu supaya kita tahu bagaimana Yesus itu sangat kesakitan. Ternyata Tuhan Yesus akan dihina dan dihindari orang. Itu yang pertama di ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang keempat. Apa yang akan dialami Yesus? Ternyata penyakit kita, kesengsaraan kita juga Tuhan Yesus yang akan mengalaminya. Tuhan Yesus yang akan mendapatkan hukuman.
Itu karena kesengsaraan kita. Harusnya kan kita yang mengalami, tetapi ini Yesus yang mengalami. Oke, kita lihat lagi di ayat yang kelima. Apalagi yang akan Yesus alami? Ternyata Tuhan Yesus akan tertikam. Dia akan ditikam. Dan kemudian dia juga akan diremukkan. Karena apa di Tuhan Yesus ditikam dan diremukkan? Karena kesalahan kita manusia. Itulah yang akan dialami Yesus. Udah, yang pertama tadi apa? Dia dihina dan dari orang-orang. Kemudian yang kedua, apalagi yang akan dialami Yesus? Penyakit dan kesengsaraan kita juga akan diapakan Tuhan Yesus, yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus akan ditikam oleh karena kesalahan kita. Sudah 3 penderitaan yang akan dialami Yesus. Kita lihat lagi di ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di ayat ke-6? Ketika kita memilih jalan kita sendiri, tidak mau mengikut kehendak Tuhan Yesus, harusnya kita dihukum kan? Tetapi Tuhan Yesus yang akan mengalami hukuman itu. Tuhan Yesus yang akan menjalani hukuman. Padahal kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang berikutnya. Kayak yang terakhir, yang paling sakit yang akan dialami Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus akan dianiaya dan menyerahkan dirinya untuk ditindas sampai Yesus disalibkan, mati di kayu salib. Banyak sekali penderitaan yang akan dialami Yesus. Kita lihat di kitab Nabi Yesaya, padahal ini nubuat, tetapi Yesus harus menjalani penderitaan. Terus guru tanya dulu, pertanyaan guru sama anak sekolah minggu, kenapa Yesus mau mengalami penderitaan ini? Kenapa coba? Tadi guru sudah sebutkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menebus dosa kita manusia. Iya, karena Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Dia mau merelakan dirinya, dia mau menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus tidak mau melihat anak-anaknya menderita, tidak mau melihat anak-anaknya mendapat hukuman. Makanya Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya. Kenapa Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita? Karena apa coba? Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kasih Yesus itu sangat besar untuk kita. Seperti di Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang ingat? Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa. Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita kan adik-adik. Nah jadi misalnya dosa-dosa kesalahan kami apa rupanya guru? Contohnya guru mau tanya, siapa yang pernah mencuri? Coba angkat tangannya. Ada yang pernah mencuri? Ada? Ada pasti. Guru tahu. Pasti ada yang pernah mencuri kan? Oke, guru tanya lagi. Siapa yang pernah berbohong sama mamanya? Siapa pernah berbohong? Pasti banyak yang pernah berbohong. Oke, guru tanya lagi. Siapa yang pernah mencontek PR kawannya? Siapa? Pasti banyak. Itulah contoh-contoh kecil kesalahan-kesalahan. Oh, terakhir ada. Misalnya, siapa yang sering bikin adiknya nangis? Atau sering kita marahi kakak kita? Siapa? Siapa yang pernah marahinya lalu adiknya? Pasti banyak. Nah, itu semua contoh-contoh yang sangat melukai hati Yesus. Padahal Yesus sudah berkorban untuk kita. Jadi adik KKR, kesalahan yang harusnya yang sudah kita tanggung, yang sudah kita lakukan, misalnya mencuri. Kalau kita mencuri harus kita dihukum. Tetapi karena Yesus datang ke dunia, hukuman yang harus tadi kita alami ditanggung oleh Yesus. Karena apa? Karena kasih Yesus sangat besar untuk kita. Yesus sangat sayang sama kita karena dia tidak mau kita sengsara. Oleh sebab itu adik-adik, di minggu ini
Nah, coba dengarkan dulu. Minggu ini kita akan memperingati Minggu Pasion. Siapa sudah pernah dengar Minggu Pasion? Ada yang sudah pernah dengar? Iya, guru kasih tahu. Minggu Pasion itu di mana kita harus merenungkan bagaimana penderitaan Yesus. Kita merasakan bagaimana yang dirasakan Yesus ketika dia mengalami penderitaannya. Oleh sebab itu adik KKR, coba kita ambil dulu semua sikap berdoa kita. Coba kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menderita. Kita bayangkan Tuhan Yesus itu ditusuk. Tuhan Yesus itu memikul salibnya, dicambuk. Tuhan Yesus ditindas. Tuhan Yesus dihina oleh banyak orang. Coba kita renungkan bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Sambil kita merenungkan, di dalam pujian kita ini juga kita bernyanyi sambil kita rasakan bagaimana Yesus itu menderita. Kita bayangkan Tuhan Yesus sangat kesakitan. Dalam pujian kita ini, kita rasakan Tuhan Yesus merasa sangat kesakitan. Kita bernyanyi, pada kaki salib-Mu. Dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita kena pisau sedikit saja, kita sudah menangis. Apalagi Tuhan Yesus, perutnya ditusuk, dia ditindas, dia diinjak, dia dipukul. Dia pasti sangat merasakan kesakitan. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan itu semua, adik-adik? Ya, untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang melakukan dosa, kita yang sering melakukan kesalahan, kita yang sering berbohong, mencuri, melukai hati Tuhan. Itu semua ditanggung oleh Yesus. Oleh sebab itu, dalam sikap berdoa, mari adik-adik KKR, kita renungkan kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan, karena kita sudah melukai hati Tuhan Yesus. Kita tidak lagi melakukan kesalahan, kita tidak lagi berbohong, kita tidak lagi mencuri, kita tidak lagi memarahi adik kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya
untuk menebus dosa kita. Jadi mulai sekarang jangan lagi melakukan kesalahan-kesalahan. Kita tekadkan di hati kita, aku berjanji Tuhan, aku tidak akan mengecewakan Tuhan. Aku menjadi anak yang baik, taat akan perintah Tuhan, taat akan kehendak Tuhan. Sambil kita kembali bernyanyi pada kaki salib-Mu, agar kita menekadkan tekad kita ini tadi. Pada kaki salib-Mu, pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang salib-Mu, 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 salib Yesus yang sangat kita muliakan. Tuhan Yesus memikul salib untuk menebus kita. Tetap kita muliakan Tuhan. Kita turut perintah Tuhan, menjadi anak yang baik, adik KAKR, anak Tuhan yang mau menuruti perintah Tuhan. Lebih lembut kita katakan salib-Mu. Lebih lembut kita katakan salib-Mu. Salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada lebih lembut lagi kita katakan salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar bisa kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, dalam penderitaan Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak yang baik, anak yang turut akan perintah Tuhan, turut akan kehendak Tuhan, tidak lagi melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sudah mau mengorbankan diri, sudah mau menyerahkan diri untuk menebus dosa kami. Kiranya Tuhan, tetap Tuhan yang membimbing kami agar kami melakukan perintah Tuhan dengan baik. Demikianlah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita menaburkan. Ayo adik-adik KKR, kita mau mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan dengan hati yang tulus. Kita menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati. Kita ulang sekali lagi, kita menaburkan. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada
sikap berdoa kita mau mendoakan persembahan kita dan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan tetap berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan agar bisa menjadi berkat, bisa menjadi digunakan dalam gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dalam doa syafaat kami untuk orang tua kami Tuhan, Tuhan yang memberkati, tetap tambahkan kesehatannya agar bisa melaksanakan aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persekolahan anak sekolah minggu. Tuhan berkati persekolahannya Tuhan, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini, semua adik-adik kami sekolah tidak dapat sekolah seperti biasa, tapi sekolahnya melalui online. Tuhan yang tetap berkati persekolahan adik-adik KKR agar walaupun belajar online Tuhan tetap memberikan semangat agar adik-adik kami pun tetap lebih giat lagi belajar. Tuhan Yesus, hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang telah menebus dosa kami manusia. Tuhan ajari kami, Tuhan yang membimbing langkah kami agar kami bisa menuruti segala perintah Tuhan, segala kehendak Tuhan, agar setiap langkah hidup kami Tuhan, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di tengah dunia ini, kami berdoa kiranya Tuhan yang tetap memberikan kami semua kesehatan, terlebih dalam mengalami masa pandemi COVID ini Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan agar kami bisa menjaga kesehatan kami, agar pandemi COVID ini pun bisa selesai dengan baik Tuhan, dan kami pun bisa berkumpul, bisa berjumpa seperti biasa di kebaktian minggu. Tuhan Yesus, ibadah kami sampai selesai Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau menyatakan tekad kita mau menuruti setiap kehendak Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita manusia. Kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Ayo adik-adik KKR semua bangkit berdiri. Kita mau menyatakan tekad kita kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang baik. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak yang masuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima agar kita hidup bagi Dia. Berbahagialah yang tak melihat tapi percaya. Kita ulang sekali lagi lebih kuat, kita katakan tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima agar kita hidup bagi Dia. Berbahagialah yang tak melihat namun percaya juga. Kita ambil kembali sikap berdoa kita. Bagi si Inggo niajari Tuhan tak ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga gelar dui perbadi amin. Rohlah min kini rajandu salah min praten dibas tudenda bagi sini surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris enda. Alami salah kami bagi nami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami bawa kubas percuban. Tapi olahlah kami dursi ilat nari. Sebab kangkap semana kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sirgadakahna. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.